Oke, udah. Buat lah. Sabar, sabar. Oke, ini udah direkam ya? Ini udah. Oke, mana ya? Gimana bang? Aku nggak ngerti, cuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Rudi Yakub Udagaul dan dua teman saya, Rizal Apriandi dan Restu Aris Butar-Butar. Di sini kami akan menjelaskan prosedur tentang simgenik, tentang kondensat feed heater, kondensat sistem, turbin, dan turbin gland seal steam system. Saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu kondensat feed heaters atau pemanas kondensat. Langkah yang pertama, kita membuka bagian FWA extraction and bypass control blue. Oke. Terus kita pastikan eh, reset dan pastikan pemanas pada LP dan HP pada posisi reset. Penjelasannya pemanasan LP dan HP digunakan untuk meningkatkan efisiensi thermal siklus PLTU dengan memanaskan air umpan sebelum masuk ke boiler. Pastikan sistem dalam kondisi siap operasi dengan mereset atau memverifikasi bahwa pemanas aktif. Langkah yang kedua yaitu tutup dan pastikan tertutup extraction move MOVS. Penjelasannya yaitu nah, selanjutnya langkah kedua tutup dan pastikan tertutup extraction move. Uh, Extraction move ini adalah katup utama yang mengalirkan uap dari turbin ke pemanas. Katup ini harus ditutup untuk menghindari aliran uap yang tidak diinginkan saat sistem sedang disiapkan. Selanjutnya, langkah yang ketiga, buka atau pastikan terbuka extraction drain valves. Extraction drain valves katup katup pembuangan dibuka untuk memastikan bahwa saluran uap ekstraksi tidak terisi kondensat atau uap sehingga siap menerima uap dari turbin. Langkah yang keempat kita lanjut video bang. Buka bagian LP ATR level control blue. Langkahnya atur atau pastikan LP ATRS 1 sampai 4 normal dan titik setel pengontrol darurat untuk disetel ke normal. Yang normal 0,0 cm dan yang emergensi 7,0 cm. Oke. Dan APAT level juga kontrol blue-nya pastikan yang normal juga ke 0,0 cm dan yang emergensi 70 cm. Setelah itu keduanya kita atur kedua pengontrol ini yang normal dan darurat kita buat ke auto. Selanjutnya prosedur nomor 4,
buka LPATR level control blue, atur atau pastikan LPATR 1 sampai 4 normal dan titik setel pengontrol darurat untuk disetel ke yang normal 0,0 cm, yang emergensi 7,0 cm. Pemanasan tekanan rendah LPATR 1 sampai 4 memiliki level normal 0 cm untuk operasi standar dan level darurat 7 cm untuk menghindari limpasan kondensat. Setelah itu kita atur yang LP emergency ke auto. Selanjutnya, langkah ke-6, kita buka bagian HP ATR level control. Oke. Atur atau pastikan titik setel pengontrol level normal dan darurat LP ATR 6 dan 7 diatur ke yang normal 0,0 cm, yang emergensi 7,0 cm. Sama seperti yang LP, pemanasan tekanan tinggi HP ATRS 6 dan 7 disetel untuk operasi normal 0, cm dan yang darurat 7 cm. Setelah itu kita autokan HP ATRS 6 dan 7 pengontrol level normal dan darurat. Oke. Sudah, Bang? Bang? Halo, 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 halo. Nanti, Bang, bentar, Bang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem kondensat. Buka bagian condensed storage transfer. Tambahkan air jika perlu. Hal ini dilakukan dari tampilan kondensat. Instruktur dengan memilih 4%, 30%, 60%, atau 80%. 80%. Jadi level 80. Oke. Ulanglah. Selanjutnya langkah ke-8, buka condensed storage transfer. Di situ cost levelnya 6. Kenapa? Selanjutnya langkah 8, buka condensed storage transfer. Di situ level CST levelnya 2,5. Di modul disuruh pastikan tingkat di tangki penyimpanan kondensat lebih dari 75,75%. Terus kita buat tampilan kondensat struktur dengan memilih 80%. Di sini udah terlihat CST-nya, CST level udah 80,0. Penjelasannya, tangki ini menyimpan air kondensat dari kondensor untuk digunakan kembali. Level harus cukup tinggi
untuk mencegah kekurangan air selama startup. Karena sistem awal biasanya memerlukan banyak air tambahan. Selanjutnya, langkah ke-9. Selanjutnya, langkah ke-9, yaitu buka kondens master. Atur atau pastikan set point pengontrol kondensat normal make ke 0, cm. Pengontrol ini mengatur air tambahan ke sistem kondensat menyetel ke 0 cm, memastikan tidak ada air tambahan selama pengaturan awal. Selanjutnya, langkah ke-10, atur control the condense normal makeup di auto. Selanjutnya, langkah ke-10, atur control the condensate normal makeup di auto. Langkah ke-11, atur atau pastikan control the condensate emergency makeup control sekitar minus 3,0 cm bias. Langkah 11 ini untuk menyediakan suplai air jika pengontrol normal gagal. Kita buat ke auto. Selanjutnya, kondensat overflow. Atur atau periksa set point aliran kondensat ke 6 cm dan ditempatkan di auto. Overflow digunakan untuk mencegah limpahan air kondensat. Titik ini disetel di bawah alarm level tinggi hot well untuk mencegah gangguan selama startup. Oke. Selanjutnya, langkah ke-14. Buka kondensat storage dan transfer. Start salah satu pompa transfer kondensat. Pompa transfer mengalirkan air kondensat dari tangki penyimpan ke sistem daerator. Langkah ke-15, periksa keselarasan katup sistem kondensat untuk pemanasan air umpan. Anda harus memeriksa untuk memastikan bahwa semua pemanasan air umpan tekanan rendah sejajar untuk memungkinkan aliran ke daerator. Mulai dari hot well dan ikuti pemimpaan sampai ke daerator. Pastikan semua katup inlet dan outlet pemanas air umpan terbuka dan katup bypass tertutup. Lanjut bang videonya bang. Selanjutnya langkah ke-16. Inch untuk pompa kondensat pertama yang akan dimulai. Pilihan operator. Buka katup throttle hingga sekitar 20%. Sebelum pompa berjalan penuh, debit dikontrol untuk mencegah kerusakan pompa akibat aliran mendadak.
Setelah sampai 20%, langkah selanjutnya setelah sampai 20%, selanjutnya kita buka kondensat pump. Start. Ah. Start pompa kondensat pertama. Pilihan operator. Sekian dari saya. Selanjutnya prosedur. Mana? Setelah langkah 17, langkah ke-18 dibacakan Bang Rizal. Terima kasih. Halo Bang, halo, halo. Ya, untuk step ke-18 itu dibilang setelah pompa kondensat berjalan sekitar 1 atau 2 menit, buka katup debit pompa kondensat hingga 100%. Kita buka dia sampai 100%. Buka dia sampai ke 100% supaya airnya mengalir lancar untuk kapasitas yang penuh. Di sini juga ada perhatian, isi DA secara perlahan sambil memantau level hot well. Mengisi DA terlalu cepat dapat menurunkan level sumur panas cukup jauh untuk menyebabkan pompa kondensat mengalami kavitasi. Selanjutnya kita ke Sound Master. Di situ kita disuruh mengubah modenya jadi 1 elemen. Nah, eh, 1 elemen itu digunakan untuk pengontrolan yang lebih presisi saat startup. Makanya kita ubah jadi 1 elemen. Setelah itu kita atur atau pastikan set point pengontrolan deaerator level diatur ke 0, 0. Di situ deaeratornya udah 0,0. Eh, dan untuk outputnya outputnya pun kita pakai 00. Ya. De Deaerator menghilangkan gas terlalu dari air. Level awal diatur ke 0 untuk pengisian yang aman. Terus kita sistem secara perlahan meningkatkan level DA stabil pada 0 cm. Habis itu instruksi ke-22 itu kita tempatkan pengontrolan level deaerator ke auto. Itu untuk menjaga set point-nya biar biar set point-nya itu nggak jalan-jalan kemana-mana lagi. Jadi pas di situ aja. Habis itu kita autoin. Habis itu ini outputnya udah 0, terus kita autoin deaerator levelnya. Habis itu kita ke instruktur. Instruktur itu
kita ke itu condensate polymer system. Condensate polymer system. Di situ kita disuruh kayak melihat katup katup untuk polymer sistem itu terbuka, katup dalamnya, katup luar, terus sama bypassnya tertutup. Nah, di instruktur itu kan kita ada nampak itu yang M6-nya itu ter- terbuka sama M5 terbuka, sedangkan bypassnya tertutup. Nah, sistem polymer membersihkan air kondensat dan kontaminan sebelum digunakan kembali. Habis itu kita langsung ke step kedua ke step 24. 24 itu kita atur set point derator emergency overflow sekitar 5 cm untuk di set pointnya. Nah, itu kita udah atur. Habis itu kita langsung ubah dia ke auto. Overflow itu untuk mencegah limpahan air di derator. Nah, kita ubah ke auto pun untuk mengelola limpahan sesuai set point biar terjaga. Habis itu saya akan menjelaskan tentang sistem segel kebocoran turbin. Yang pertama itu kita for operational riders kayak orang lapangan kita infoin kalau sistem segel uap perpipaan dan keselarasan katup itu sudah siap sebelum kita operasi. Oke, habis itu nomor 2, buka atau pastikan buka penutup vakum kondensor. Oke, situ breakernya itu kita buka untuk melepas vakum untuk menyeimbangkan tekanan di kondensor sebelum vakum diatur. Jadi kita open, habis itu buka pelindung sistem penyuplai uap bantu. Kita supply from aux-nya itu kita hidupin. Ah, no. Itu di situ kita step 3 itu kita ke steam seal system di hijau dia. Nah, di situ kita open supply from aux-nya. Pelindung menyuplai uap bantunya itu kita hidupin. Itu uap bantu digunakan untuk segel turbin saat turbin utama belum menghasilkan uap. Jadi kita buka aux-nya. Pojok kiri bawah itu kita buka, open. Nah, itu kita biarin aja dulu. Habis itu kita langsung ke step 4. Open gland steam supply from main steam. Itu nomor 4 itu kita setelah uap utama tersedia, supply ini menggantikan uap bantu. Nah, habis kita hidupin dia di apanya. Nah, habis itu kita start one gland steam condenser X blower. Itu salah. Kita kita start supply from PR. Oh, kita habis itu buka
Main stream supply for CR isol valve-nya, Bu. Itu di step 5 untuk memastikan aliran uap ke sistem segel. Habis itu kita hidupin blend system condenser explorer-nya baru untuk membuang uap sisa dari sistem segel ke kondensor. Nah, itu dibuka. Habis itu kita pergi ke condenser vacuum steam di warna hijau itunya. Nah, di situ di Oke, kita masuk ke itu. Di situ dijelaskan kalau kita hidupin satu satu apa kondenser vakumnya. Start the S condenser vacuum pump. Kita buka bagian timurnya. Habis itu nanti kita buka juga bagian barat. Itu vakum kondenser itu pompa vakum mengurangi tekanan dalam kondensor, meningkatkan efisiensi turbin. Sama dua itu juga membantu dia. Habis itu kita ke step 9 close. Kita close kondenser vakum bracket valve-nya. Itu supaya setelah vakum stabil, peluang vakum ditutup untuk menekan tekanan rendah. Kondenser. Ya. Habis itu kita lanjutkan. Habis itu penjelasannya akan dijelasin lagi oleh kawan saya, Restu Arif Butar-Butar. Step 1. Step 10. Verifikasi kondenser vakum is increasing to greater than 0,9 bar. Pastikan vakum kondenser meningkat hingga lebih dari 0,9 bar. When condenser vacuum has been and stop on condenser vacuum pump to conserve auxiliary, hentikan satu pompa vakum kondensor untuk menghemat daya tambahan. Maksudnya ekstraksi mop atau katup utama mengalir ke uap dari turbin ke pemanas. Katup ini harus ditutup untuk menghindari aliran uap yang tidak diinginkan pada sistem yang disiapkan. Step selanjutnya, feed water system. 1. Close the venous inlet and bypass valve for 6. Fan water heater. Tutup fan water inlet dan bypass valve untuk heater. Ini menunjukkan step up view control valve mengatur aliran ke boiler. Tombol ini terletak di pojok kanan atas layar. Selanjutnya, condenser verifikasi the DA level is normal. Pastikan level DA normal, seperti yang tertunjuk pada gambar di atas. Step 3. Select satu elementer mode on the view mode select. Satu elementer pada pilihlah mode view. Step selanjutnya, adjust or verifikasi tar for control valve controller output is in. Sesuaikan atau pastikan pengontrol start over control adalah 0,0
di manual atau set point-nya. Selanjutnya, adjust verifikasi the state up view control valve control output is 0% in manual. Sesuaikan dan pastikan kontrol ini valve adalah 0,0 di manual. Step selanjutnya, BFV LED blue. Start oil on auxiliary pump for the BFV A. Mulai salah satu oil pump BFE -A. Selanjutnya, BFE BLT start on aux oil for BFE B. Mulailah satu pompa oil aux untuk BFE B. Pompa ini menyediakan oli untuk mengemasi atau mendinginkan utama BFE. Selanjutnya, on BFE started open and close inlet valve. Yang akan dimulai buka, pastikan terbuka katup masuk economizer. Ini maksudnya adalah economizer meningkatkan efisiensi boiler dengan memanaskan air sebelum masuk ke dalam drum boiler. Step selanjutnya, oven verifikasi open the BFE reserve valve not in auto. Buka, pastikan terbuka katup BFE reserve tidak di auto. Penjelasannya, jelaskan pompa air umpan boiler untuk mengisi boiler dengan air. Step selanjutnya, verifikasi BFE air coupling control output 0,0 in manual. Pastikan BFE atau pengontrol hydro coupling adalah 0,00% manual. Fungsinya adalah untuk meningkatkan step selanjutnya. Step 12, start the BFE. Mulai BFE. Selanjutnya, open BFE disk valve. Buka katup BFE. Fungsinya adalah economizer akan meningkatkan efisiensi boiler dengan memanaskan air sebelum masuk ke drum boiler. Slow BFE hydraulic control output to 40%. Atur perlahan output pengontrol hydraulic coupling hingga 40%. Maksudnya adalah secara perlahan tingkatkan output hingga mencapai 40% untuk menghindari lonjakan aliran. Step selanjutnya, slowly adjust BFE coupling control output 40%. Atur perlahan output pengontrol BFE coupling hingga 40%. Maksudnya adalah BFE akan trip jika level drum meningkat menjadi plus 25 cm. Jika ditingkatkan, drum meningkat menjadi lebih besar 20 cm. Buka mass blow down pada tampilan boiler circulating water. Step selanjutnya, FW master LT blue. Adjust startup PO control valve control output to raise drum level to up volumeter 15 cm. Sesuaikan output pengontrol startup view control valve untuk menaikkan level drum hingga kira-kira 15 cm. Maksudnya adalah pengontrol startup digunakan untuk meningkatkan level drum hingga stabil pada plus 15 cm.
Langkah-langkah di atas adalah bertujuan untuk meningkatkan level drum hingga stabil pada plus 15 cm. Pause dulu Bang Jal videonya. Bang Jal, pause dulu Bang Jal. Rangkuman langkah-langkah operasi PLTU. 1. Pemanasan awal heater. Pastikan pemanasan tekanan rendah LP atau dan tinggi aktif katup ekstraksi uap tertutup dan level pemanas sesuai 0, cm untuk normal, 7 cm untuk darurat, mode kontrol di style otomatis. 2. Sistem kondenser. Periksa level tangki kondenser lebih besar 75%, atur pengontrol air make up normal dan darurat ke mode otomatis, dan jalankan pompa kondenser. Stabilkan level diaerator atau DA pada 0, cm untuk operasi normal. 3. Segel kebocoran turbin, gland atau seal. Pasok uap bantu segel turbin. Jalankan blower exhaust dan aktifkan pompa vakum untuk menciptakan tekanan rendah di kondensor. 4. Sistem air umpan atau fed water. Pastikan level DA stabil, buka katup inlet economizer, dan jalankan pompa fed water BFP. Atur level drum blower hingga stabil plus 15%. Langkah-langkah ini memastikan operasi PLTU aman, efisien, dan siap menghasilkan listrik. Cukup sekian video dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.